Iya, Gus. Kok ada orang, Gus? Aku nggak suka anak saya diganggu dan diusir. Karena kita dimintai warga untuk menguak siapa putri jenengan. Apa kalau menyerang Pak? Aku nggak suka kalian mengurusi urusan. Ya, manusia setengah maya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Awas, Gus. Akhirnya anak saya menjadi cantik. Pak. Kabarin ya, Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Sahabatku, saudaraku, pecinta Gio atau Gio mania, semoga kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, diberikan ma'unah, diberikan hidayah oleh Allah, dan semoga kita bisa terus bersama walaupun hanya lewat media. Semoga yang belum pernah berjumpa bisa berjumpa, bukan hanya di dunia saja, melainkan di akhirat kita bersama-sama, tentunya bersama baginda Rasulullah SAW. Sahabatku, saudaraku, para pecinta Gio, saya bersama para santri tim Gio sekarang sengaja tidak mengajak warga. Sudah jelas terbukti, kita sudah investigasi bahwa Milandra betul ya? Iya. Ternyata ini bukan manusia menurut saya, karena punya kekuatan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu kita langsung mendatangi rumahnya sekarang, langsung penyerangan lah, langsung kita serang secara kekuatan gaib. Nanti dalam rumahnya langsung ketemu dan direkam. Nanti kita untuk menyadarkan Milandra itu, siapa sosok Milandra itu ya. Namun sebelum itu kita kesana, malah bersolawat dulu, Pak. Rahmaka ya Rabbal ibadi rajai ورضاك قصدي فاستجب لدعائي
رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجعا وحماك أبغي يا إلهي راجعا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي. Sampun Gus. Sebentar. Itu bismika. Ayo, bismillah. Ayo, Fit. Tiduran lah. Oh, berangkat Gus. Iya, berangkat. Oh iya, bentar. Sahabat-sahabat Gio yang ingin memaharkan Istanbul, tasbih, cemeti dan lain-lain, cincin-cincin dan lain-lain ya, itu bisa menghubungi nomor admin +62813333227776. Sekali lagi +62813333227776. Semoga berkah dengan Anda niatkan aja pembangunan masjid, niatkan donasi, niatkan bersedekah. Mudah-mudahan mendapatkan hadiah itu tadi ya, hadiah dengan berupa barang. Namal amal biniat, nah, niat yang baik. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan kebaikan. Bismillah, berangkat. Udah deket dari sini rumahnya. Jangan dimatikan kameramen tetap. Oke. Ngomong, jangan diem baik. Engko biar sahabat-sahabat Gion nggak bosen. Ngomong mana? Ini langsung ke rumahnya saja Gus. Oh iya, itu kita apa nggak menyadarkan apa suaminya juga Gus? Kayaknya suaminya itu kayak gimana ya? Ya kita langsung ke rumahnya, hantam. Hapus depan aja Enggak, kameramen. Gus, ini Gus. Langsung hantam, kita hajar aja. Ini kemana nih? Kanan. Jalannya. Jaitu bismika ya ilahi lurus ingat saya lurus ini. Kita nggak usah ke rumahnya Mas Anas, wis langsung aja ke rumahnya. Kalau pelan. Ayo pelan. Langsung aja kita ke rumahnya si Milandra. Ini Di atasnya jurang ini kan rumahnya. Cuman kok firasat saya nggak enak. Rupanya mereka sebenarnya udah tahu sih tantangan kita. Ya siap-siap aja kan. Kita nggak ngajak warga masih terluka sahabat, karena semalam kena libasan api Milandra itu. tuh kok bisa sampai keluarkan api ya Gus ya? Yang namanya setengah siluman, namanya aja setengah siluman. Setengah manusia, nggak tahu lah, entah mayat entah apa dia.
Terus jangan dimatikan lampunya kan. Ini nggak salah jalan ya Gus? Nggak tahu saya ya. Kayaknya Kayak kok beda ya Gus jalannya. Iya. kok serem ya. Kok jadi kayak hutan-hutan gini? Makanya tuh. Kayaknya kemarin perumahan gitu ya. Jalan aja ya. Kok disesatkan Jalan, gitu? jalan aja ya. Enggak ingatnya kita kemarin kan di sini ya. Pelan-pelan Mas. Ada sinyal sini ya. Nggak salah jalan ah. Kayaknya salah jalan ini Gus. Pelan-pelan. Apa kita nggak putar balik aja Gus? Ya putar balik aja Udah, Gus. itu tuh ada. Udah. Ayo jalan aja. Jalan sini Gus. Depan aja. Kayaknya yang bener di sini deh. Apa itu? Hah? Jangan nakut-nakutin apa itu aman nama. Benar. Ini kayaknya salah jalan Gus. Coba telepon Anas. Coba saya telepon enggak? Nggak ada sinyal Gus. Apa nggak kita putar balik aja Gus? Sih. Aneh jalannya. Hah? Kayak aneh Gus jalannya. Kayak nggak, kemarin nggak lewat sini kayaknya. Dari keterangan Balik aja berarti Mas. kalau kita putar nggak salah jalan di mana? Ini putar balik di sini aja Gus. Matikan dulu kameramen. Guys. Coba putar aja terbalik. Saya lupa. Kamu lupa David? Lupa. Ada banyak pertigaan. Mana Tapi rumahnya? ingatnya kok kayak nggak sama jalannya. Awas jurang ah. Di jurang nggak dulu? Kayak disesatkan gitu. Jauh gitu. Ini jauh sih. Ingatnya kemarin deket kan dari kita pembukaan tadi itu. Iya harusnya Gus. Kok kayaknya kita disesatkan ini. Ini kayak jalan goib ini. Nggak pernah lihat jalan kayak gini gitu. Iya. Iya sahabat keliru. Kemarin Kemarin juga kayak masih ada rumah ini ada nggak ada rumah. Rekam aja. Gon. Tadi saya juga melihat ini Gus, ada seliwar apa gitu. Kayak bayangan seliwar. Iya kayaknya keliru petikan tadi itu. Dan kayak ada petikan kecil. Iya. Mana petikaannya? Jangan diem-diem baik. Di depan masih Gus. Sahabat Gio. Mania.
Gus? Iya ini mungkin. Bukanlah ini, bukan. Mbak, jangan dibuka mbak. Bisa dilempar orang nanti. Ini mulai ada rumah ini. Apa di sini? Sini. Coba buka ya. Bukan. Sebelah sini itu siapa tuh Gus? Hah? Kok ada orang Gus? Mana sih? Coba belok sini ya. Belok aja. Ini tempatnya kayaknya. Siapa ini? Apa saya yang salah lihat ya? Pohon kali. Coba aku cek kameramen. Di video. Bisa belok ke situ enggak? Belok ke kanan bisa enggak? Bisa saya. Tutup aja, kamu tutup aja, bahaya. Kalau ada orang nggak suka dilempar dari luar, lempar batu. Apa salah lihat tadi saya? Siapa sih kameramen? Iya Gus. Ada orang. Kok ada orang Gus? Yo, stop. Siapa itu? Coba Nah, rekam. itu kan kayak Pak Lurah itu Gus, Pak tinggi itu. Ini bapaknya. Ayo turun. Bet. Matikan aja. Ya Allah. Ayo, kena cepetan. Ini Gus. Ya, selamat malam Pak Lurah. Ngapain kami dihadang Pak Lurah? Ada apa ya? Kita mau ke rumahnya Pak Lurah. Kenapa kalian mengganggu kehidupan anak saya? Siapa yang mengganggu? Ini nggak ganggu Pak. Fit, ngomong Fit. Di mana letak kita mengganggunya Pak? Kenapa kamu selalu mengusik anak saya? Kapan saya ngusik megang aja nggak pernah Pak. Maju. Gimana ngusiknya megang aja nggak pernah kok. Aku nggak suka anak saya diganggu dan diusik. Nggak gitu, maksudnya letak kita mengusik itu di mana ya Pak? Kita nggak mengusik. Dari awal kita datang pun kita niatnya baik. Kenapa kamu mengaku kemarin ke rumah katanya bilang apa itu di salon itu? UMKM. Menaikkan UMKM-nya. Ya kan? Tujuan kita kemarin apa Mbak Laras ngomong apa adanya aja Lis. Kita memang pura-pura UMKM apa itu ngevlog, UMKM ya, review, beauty vlogger juga. memang kita pura-pura karena kita dimintai warga untuk menguak siapa putri jenengan. Terus terang sekarang kita, tapi ternyata dia bukan orang sembarangan ternyata. Kita makin Tahu penasaran. Kamu mau menyakiti anak saya. Kalau untuk menyakiti tidak Pak, kita tidak pernah ada niat untuk menyakiti orang lain Pak. Kita hanya mengungkapkan kebenaran. Pak, itu bukan anak sampean. Itu demit itu, Pak. Tak bilangnya aja sampean. Itu anak saya satu-satunya. Demit itu. Gak percaya sampean. Itu anak saya satu-satunya. Anak bapak itu udah nggak ada. Itu demit. Sudah jelas Pak, sudah jelas dia itu bukan manusia sembarangan. Kemarin buktinya warga, puluhan warga, beberapa warga sampai tepar, sampai sekarang ada yang belum sadar karena terkena libasan api daripada putri jenengan. Siapa sih putri sampean? Jujur aja, siapa Milandra sebenarnya? Itu urusan saya. Kenapa kamu selalu mengusik anak saya dan mau menyakiti anak saya? Saya sudah menyangka dari awal bahwa Pak Lurah atau bapaknya siapa Milandra ini juga bukan orang sembarangan. Karena saya merasakan di dalam diri saya ada kekuatan spiritual juga, kekuatan supranatural juga. Siapa juga sampean? Jujur aja Pak. Warga bilang nggak ada yang berani membongkar siapa Milandra karena backingannya adalah kepala desa itu bapaknya sendiri. Kalian nggak perlu tahu saya siapa. Yang penting itu anak saya satu-satunya. Aku nggak suka kalau kalian menyakiti anak saya. Masalahnya warga resah gitu loh, Pak. Kalau sampean sendiri yang sesat gak apa-apa. Masalahnya warga semuanya resah. Gak nyaman sama bapak. Itu sama urusan anak bapak. saya dan anak saya. Bukan urusan kalian. Egois lah sampean kayak gitu. Jenengan kepala desa Pak, pemimpin
di desa ini. Kenapa harus bertindak seperti itu? Apa tidak memikirkan warga jenengan? Ya, kalian itu tahu apa? Semua itu urusan saya, Apa bukan satu urusan kampung- kalian. Satu kampung mau sampean jadikan tumbal lah. Mau sampean bunuh semua. Kan saya sudah bilang itu urusan saya, bukan urusan kalian. Ya urusan kami bantu orang. Kalian jangan ikut campur. Kita datang itu dimintai tolong, Pak. Kita sesama manusia akan saling menolong. Kenapa tidak melindungi warganya gitu loh, Pak? Itu urusan saya. Kamu jangan ikut campur urusan saya dan urusan anak saya. Mohon maaf, kita kan di sini juga dipanggil ya, Pak. Kita dimintai tolong, Pak. Yang seperti saya katakan tadi, kita dimintai tolong di sini. Aku gak butuh nasihat dari kalian. Itu urusan saya sama anak saya. Dan Saya ingat, sudah Pak, tugas kami di sini, kalau memang terbukti Bapak itu penganut ajaran sesat, penganut setan, kemusyrikan, maka tugas kami adalah memberantas bagi mereka-mereka yang menganut setan, menganut ajaran sesat. Perlu diingat, Pak. itu semua urusan saya dan urusan anak saya. Kalian jangan ikut campur. Kami kalau tidak dimintai tolong, kami tidak akan ikut campur, Pak. Tapi kita sudah dimintai tolong. Mati kalian. Astagfirullahaladzim. Mati kalian. Wah, tiba-tiba langsung nyerang ini. Kenapa kalau langsung nyerang, Pak? Aku gak suka kalian ngurusi urusan anak saya. Lebih baik Bapak tobat saja. Siapa sebenarnya sampean dan anak sampean? Sudah gak perlu tahu siapa saya. Ini orang dijak ngobrol baik-baik, malah nyerang sini. Gak apa-apa kalian? Salah bagus. Hah? Langsung main hantam. Mentang-mentang punya kanuragan ini orang kepala desa. Kita ngobrol baik-baik loh, Pak. Kita nggak ada sifatnya langsung. untuk apa ya, kurang ajar sama Coba jenengan. wawancara apa? Tanyain dia. Interogasi siapa dia? Pak, sebenarnya siapa jenengan ini, Pak? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya gini, itu satu-satunya anak saya. Dulu anak saya itu sakit, setengah manusia, setengah mayat. Setengah mayat. Iya. Dulu jelek sekali. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Kok tiba-tiba? Astagfirullahaladzim. Kalian apakan bapak saya? Siapa yang ngapain bapak kamu yang nyerang dulu? Bapak kamu Kenapa yang kalian nyerang mengganggu dulu. keluarga saya? Sebenarnya kamu itu siapa? Jujur, kamu siapa? Kamu kan manusia kan? Setengah siluman ya? Apa kamu penganut setan? Terutama kamu tuh. Siapa kamu? Bentuknya juga kayak setan. Ini percuma. Mas Hafid, malah kalau dilawan dengan kanuragan namanya aja setan ini. Ini harus dilawan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد بإذن الله. Mana hilang dia? Astagfirullahaladzim. Lepasin gak Iwa? Bahaya tuh. Lepasin. Sini. Ini suaminya. Jujur aja. Siapa? Suami istri kamu. Jujur aja, Pak. Siapa anak jenengan itu, Pak?
Itu anak saya satu-satunya. Anak saya dulu, memang saya akui, anak saya dulu itu setengah manusia setengah mayat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kena penyakit, nggak tahu penyakit itu apa. Mukanya jelek sekali. Akhirnya saya punya perjanjian sama setan. Fokuskan, fokuskan. Akhirnya anak saya menjadi cantik itu. Gus, ini kayaknya ini kesetanan ini, Gus. Dia udah Jangan terpengaruh. disadari yang dulu, Gus, kayaknya nih. Ini ada warga semua. Warga sini aja semua warga. Gimana, Gus? Ternyata itu setengah setan, setengah mayat. Ayo Pak, ceritakan biar semua tahu warga-warga mau ada di sini. Saya pengen Bapak ini kepala desanya juga punya ilmu kanuragan juga. Astagfirullah, kepala desa ternyata. Pak Lurah punya ilmu kanuragan juga. Dan dia menutup-nutupi kedok siapa anaknya. Ini juga suaminya. Menutup-nutupi istrinya itu siapa. Sekarang katakanlah yang jujur Pak, kulil haqqa walau kana muron. Katakanlah yang jujur meskipun itu menyakitkan bagi Bapak. Ayo Ya, sampaikan di depan warga. Saya akui, maaf kepada semua warga-warga semua, saya minta maaf. Karena itu satu-satunya anak saya dulu punya penyakit. Anak itu setengah mayat, setengah manusia. Akhirnya saya punya perjanjian. Akhirnya saya punya perjanjian sama setan. Akhirnya anak saya menjadi cantik. Oh, jadi Mas ini juga tahu sebenarnya. Ngomong sama orang, Pak. Berarti sok nggak tahu sok polos sampean ini. Oh. Pantesan disembunyikan terus. Tak kira sampean nggak tahu kesetanan. Itu kenyataannya. Ayo kita ceritakan lagi seperti apa. Jangan, Pak. Bagaimana, bagaimana jenengan membentuknya? Tolong jangan, Pak. Bagaimana jenengan menciptakannya? Bagaimana jenengan berbuat apa? Membuat janji dengan setan-setan itu. Ceritakan kepada semuanya, Pak. Tolong jangan, Pak. Saya janji. Saya janji sama setan-setan itu. Kalau anak saya bisa cantik, saya akan ngasih tumbal. Bakar saja, kawan. Ini buat sahabat saya Sebentar, kayak sebentar. gini. Tumbal. Ya, Tumbal apa, Pak? Tumbal yang seperti apa? ya apa yang diminta oleh setan itu. Bapak sudah menumbalkan apa saja? Siapa saja? Masih 2 orang. Iya. Udah bakar aja Bakar ini. aja ini udah memakan banyak korban ini. Pak, jenengan itu kepala desa, disegani oleh warga-warganya, tapi ternyata seperti ini. Kalau yang seperti ini bagaimana? Warganya sudah tahu. Masnya juga. Kenapa menyembunyikan kebenaran? Mas, jalan jujur, Mas. Sudah dijelaskan sama Bapak. Itu semua benar. Terus kenapa jenengan menyembunyikannya? Saking sayangnya. Ya. Udah bakar aja ini. Sudah bakar, kelakuan biadab ini. Bakar saja nih. Tunggu Pak, tunggu. Jangan main hakim sendiri Pak. Ya Allah. Gimana ini Mas Hafiz? Pak, minta maaf, Pak. Gimana caranya sampean bisa dapat ridho dari sekian orang ini yang sampean udah resahkan? Kalau cuma minta maaf tok, saya minta maaf tuh gampang. Tapi gimana caranya sampai minta ridho, minta maaf yang benar-benar tulus dari mereka? Dan gimana caranya sampean ganti perasaan mereka yang sudah sampean dolimi? Sekarang mana anak sampean? Udah ngilang lagi. Gak tahu kemana dia. Apa dia udah diambil sama sekutu-sekutunya, yaitu setan-setan itu? Udah orang kayak gini nggak pantas hidup. Sabar, Dibakar aja ini. Sabar. Coba diulangi lagi ceritanya seperti apa, Pak? Coba, Pak. Anaknya sampean itu awalnya gimana sih? Biar warga tahu lagi. Dan netizen juga tahu, mendengarkan. Karena Awal-awalnya anak saya itu sakit. sakit apa? Gak tahu sakit apa, penyakit apa, saya nggak tahu.
mukanya rusak, jelek. Akhirnya saya kemana-mana. Suatu saat saya bersemedi. Bersemedi. Ya, Bapak ini berarti dukun dong. minta pertolongan sama setan. Dan saya juga ada perjanjian sama setan. Gimana caranya anak saya bisa cantik kembali, biar bisa punya suami. Udah dicabut aja ilmunya Bapak ini. Itu cerita sebenarnya. Astagfirullah, Pak. Oh, jadi tujuan sampean juga untuk mencalonkan jadi kades. Itu biar lebih gampang dapat tumbal ya? Iya, betul. Kamu ini pimpinan kampung. Gak pantas hidup. Mas, Mas, sabar, mas, mas, udah, sabar. jangan. Bakar aja ini. Udah sakit sekarat kayak gini, Mas. Emang enggak apa-apa, Mas. Dicabut aja ilmunya dia. Udah pimpinan kampung. Dibakar aja ini. Iya. Bikin malu. Kamu itu harusnya nyontohin yang baik kamu ini. Udah ini bakar aja. Ayo mas, ayo mas. Dibakar ini aja ini. Mas, sabar, Mas. Dibakar aja ini. Jangan, Pak, jangan main hakim sendiri, jangan main hakim sendiri. Kita kita ada negara hukum yang ada silsilahnya juga. Terus gimana kayak gini? Bagaimana pertanggungjawaban jenengan, Pak? Apa kumpulkan semua warga sekarang juga ya? Semua warga dikumpulin, beliau biar ngaku siapa saja yang sudah ditumbalkan. Mau kayak gitu, Pak? Biar malu sekalian sampean. Gak mau. Biar saya saja yang tahu siapa yang saya buat tumbal itu. Kasihan keluarganya, anaknya, istrinya. Kamu itu orang tua yang keji kamu, Pak. Nyawa orang dibuat mainan. Rela ngorbanin orang lain buat anaknya sendiri. Cuma biar gak jelas sampai ini Pak. Gus, bagaimana ini? Kita apakan ini, Gus? Apa pertanggung jawaban Bapak untuk warga di sekitar sini? Bapak yang pimpin di desa ini. Gimana cara Bapak tanggung jawab? Ini warga masih baik loh ya. Masih mau apa? Gak mau menghakim sendiri. Masih Coba baik warga. aja. Pak, kok dimai? Ayo Pak, ngomong Pak, mau gimana Pak? Bisa dirajam orang-orang. Sampean sampean, juga. Bapaknya diginikan dimai. Apa sudah malu sampean? Ketahuan sama warga-warga. Tak kira sampean tuh nggak tahu loh. Ternyata tahu juga. Tak kira cuma buat apa diguna-guna sama istri setan itu. Ternyata juga tahu. Sebetulnya warga di sini itu sudah geram sama Bapak. Karena beliau-beliau ini kami berusaha sabar. Sekarang Bapak maunya gimana? Pertanggungjawaban untuk warga bagaimana? Supaya aksi-aksi seperti ini tidak terulang ke depannya. Udah bakar aja ini, bakar. Udah bakar aja, ayo. Ayo bakar aja ini. Ayo, bakar aja. Kita nggak berhak untuk membakar seseorang. Karena hakikatnya manusia itu berbuat buruk karena pasti ada alasan. Yang membuat dia terjebak ke dalam kesesatan. Pasti ada alasan yang mendasar. Karena saking cinta dan sayangnya kepada putrinya agar cepat laku dan menikah, makanya terjebak ke dalam kemusyrikan, bekerja sama dengan setan. Cuman salahnya, salah jalan aja Bapak ini. Makanya tugas kita bukan menghakimi. Karena hakim sesungguhnya adalah milik Allah. Tugas kita di sini mengantarkan, menuntun Bapak ini ke jalan yang benar. Dia sayang sama putrinya, wajar seorang ayah. Melihat putrinya mukanya jelek, sakit, mukanya berantakan. Kepingin putrinya biar cepat laku, makanya bekerja sama dengan setan. Itu kan jalannya salah Pak. Itu ujian sebenarnya Pak. Itu jangan diuji, tidak kuat. Akhirnya bekerja sama dengan setan, tidak kuat dengan godaan setan. Akhirnya menjadi pengikutnya setan. Itu kesalahan jenengan. Nah, sekarang sudah ditunjukkan sama Allah seperti ini. Apakah jenengan menyesal atau tidak? Apakah jenengan bertobat atau tidak? Gimana Pak Lurah? Tapi tolong Pak, jangan ambil istri saya. Kalau ingin ambil, ambillah saya saja Pak.
Ngambil gimana? Siapa yang mau ngambil istri sampean itu lo siapa? Saya sudah punya istri kok ngambil istri orang ini, ada aja ini orang ini. Ambillah nyawa saja, saya saja Pak. Nyawa sampean itu untuk apa saya nggak membutuhkan? Nyawa itu urusan Allah. Ada aja. Berarti sampean selama ini sudah tahu kalau istri sampean itu setengah mayat. Astagfirullahaladzim manusia. Tapi bapak ibu sekalian, kita maklum lah, al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Selagi Pak Lurah dan ini Mas siapa namanya Andre masih ada keinginan untuk berubah, menyadari kesalahannya dan bertobat, maka di situ kita juga harus bersikap bijak. Allah saja Maha Pengampun sebesar apapun dosa hambanya. Selagi digor-goroh, selagi belum nazar, selagi belum meninggal, masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi seyogyanya kita sebagai hamba Allah, maka kita tidak boleh menghakimi begitu saja. Sekarang Bapak Lurah dan Mas Andre, bagaimana? Apakah kalian mau bertobat atau meneruskan kesesatan, terjebak ke dalam kesesatan itu sampai kalian memejamkan mata selamanya? Tanyain nih warga, Pak Lurah dan Mas Andre, kalau sekiranya mereka sudah bertobat, mengikhlaskan semuanya, ketetapan Allah, qadarullah, maka disitulah selesai sudah urusan semua ini. Gus ngapunten, kalau misalnya dicabut dulu ilmunya. Oh pasti ilmu itu kita akan cabut. Kalau kita tidak bisa terima Gus, ini kan kesalahan yang sangat fatal, mempermainkan nyawa orang ini Gus. Biar kita kasih hukuman di dunia dan di akhirat aja. Kok keren sampean ngasih hukuman? Malaikat aja nunggu kiamat ngasih hukuman loh sampean. Biar kita bakar aja Mas gini Mas. Gak pantas ini untuk hidup ini Mas. Ya, Malu-maluin kampung ini Mas. Wajar manusia ya punya sakit dendam. Siapa sih yang enggak sakit ketika ada seseorang yang menumbalkan ya? Apalagi yang ditumbalkan keluarga kita, orang yang kita cintai. Wajarlah kalau marah. Tapi apakah kita akan dendam? Bukankah semua ketetapan itu Allah yang sudah ngatur? Kalau kita terjebak ke dalam dendam, maka sampai kapanpun kita pun juga melakukan hal yang salah. Kalau menurut saya ikhlaskanlah semua. Ini semua sudah diatur oleh Allah. Kita belajar ikhlas. Kita berserah diri kepada Allah. Yang penting ada niatan bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Mas Anas lebih baik jenengan ikhlaskan saja. Asal dia mau bertobat, kecuali dia nggak mau bertobat, baru kita ambil tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Baru kita lebih tegas lagi kita mengambil sikap. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk jihad, ujuk-ujuk hukum, nggak boleh. Apa bisa seorang kayak gini nih bisa tobat Gus? Nah, kalau sudah Allah menghendaki hambanya bertaubat, Allah menghendaki hambanya mendapatkan rahmat dari Allah. Bukankah kita masuk ke surga itu bukan karena amal kita, tapi sebab rahmat birahmah. Kalau sudah Allah menghendaki rahmat, maka disitulah hambanya akan menjadi pilihan-pilihan. Kita nggak boleh masuk uzon dulu. Sekarang kita tanyai dulu, mumpung warga kumpul, ini Pak Lurah dan juga Mas Andre ini mau bertobat, menyesali perbuatannya enggak? Kecuali mereka nggak mau menyesali, baru kita ambil sikap yang tegas. Jangan langsung main kekerasan. Pertama itu dakwah dulu. Medan juang Islam itu ada 3. Yang pertama dakwah, kita harus santun dulu. Kita sentuh hati mereka. Kalau nggak bisa, baru amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus tegas, ambil sikap yang tegas. Nggak boleh langsung dibunuh, dibakar, nggak boleh. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar, dia masih tetap melawan, baru jihad. Angkat pedang, angkat senjata. Sekarang tanya, mereka berdua. Baik-baik, dengan santun, Pak. Tujuan jenengan hidup di dunia ini apa? Pastikan kebahagiaan. Sini duduk Tenangan bersama keluarga yang orang-orang yang sampai cintai. Jangan berjuang sampai saat ini menjadi kepala desa, cari nafkah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang jangan cintai. Terutama anak jenengan, putri jenengan. Betul nggak Pak? Iya. Sampai melakukan hal yang salah. Saking cintanya kepada putri jenengan. Kita maklum. Semua orang yang ada di sini pasti punya cita-cita. Kerja siang malam. Tak kenal lelah. Demi siapa? Demi orang-orang yang kita cintai. Demi orang-orang yang kita perjuangkan. Tapi dengan cara yang baik. Jangan keluar dari syariat
agama. Bapak sadar nggak kalau perbuatan Bapak itu salah? Mas Andri juga, istri jenengan seperti itu. Kenapa nggak diingatkan bapaknya, istrinya juga? Jangan pernah punya ikatan dengan setan. Kalau kalian punya ikatan dengan setan, maka ketahuilah di akhir hayat nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih karena menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sekarang Bapak sama Mas Andri mau bertobat atau tidak? Ini dengan cara baik-baik. Islam membuka pintu taubat secara lebar-lebar. Kalau Anda mau bertobat, menyesali semua perbuatan menjadi lebih baik lagi, maka sudahlah selesai urusan menurut saya. Tapi kalau jenengan bohong, jenengan ingkar, jenengan tetap lagi bekerja sama dengan setan, maka kami sebagai warga, terutama saya mewakili warga, harus ambil sikap tegas. Gimana Pak? Kalau kalian bisa membawa saya ke jalan yang benar, dan kalau kalian bisa mengembalikan anak saya satu-satunya, saya mau bertobat. Insya Allah kita akan bisa membantu memutus perjanjian putri jenengan dengan setan. Tapi akan kembali lagi berubah wujud menjadi jelek lagi, buruk rupa lagi. Apakah Anda ikhlas? Bukankah anak ini hanya amanah Pak? Hanya amanah yang harus kita jaga. Seseorang pasti akan dipisahkan dengan orang yang kita cintai. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan di dunia ini bukan pertemuan yang abadi. Mulai sekarang kita harus ikhlaskan anak, istri, suami, orang tua yang kita cintai, itu semua hanya amanah yang harus kita jaga. Jangan mencintai mereka berlebihan, karena setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan Pak. Ikhlas, belajar ikhlas ya. Ya. Andai kata anak putri yang diambil oleh Allah nyawanya, Anda harus ikhlas. Karena putri jenengan itu dari Allah, kembali kepada Allah, bukan milik kita. Begitu jenengan, istri jenengan itu hanya amanah, milik Allah, bukan milik kita. Kita nggak punya hak Pak. Kita hanya dipinjami orang-orang yang kita cintai. Udah, monggo sekarang saya kembalikan kepada warga, karena saya bukan warga sini. Kalau masalah membimbing jenengan, insya Allah santri-santri bisa membantu. Saya bisa membantu jenengan menuntun ke jalan yang mendapatkan ridho Allah, jalan agama. Sekarang terserah warga, monggo perwakilan warga bagaimana? Mas Anas, coba ngomong Mas Anas. Mas Anas sama Mbak siapa tadi? Yang pertama kali mengundang tim Gio. Mbak Siska. Ya, silakan. Jangan ada dendam kalian, pesan saya. Ini, Mas Andri, sejahat-jahatnya sampean ini sahabat saya, kamu ini sahabat saya. Saya ini sebagai sahabat harus bisa apa? Membantu ke jalan yang benar. Saya nggak mau kayak apa? Selalu sama kayak gini terus sampean ini. Dan Bapak juga, sejelek-jeleknya anaknya Bapak, saya lu tetap mau jadi sahabatnya Bapak, anaknya Bapak. Udah Pak, ayo tobat Pak. Ya, tobat. Kembali ke jalan yang benar. Iya. Kita akan bantu Pak. Allah pasti akan menerima tobat jenengan. Nggak mungkin ditolak sebesar dosanya. Gimana Pak? Pak Lurah, gimana? Ya, saya mau bertobat. Ya alhamdulillah, ayo warga. Ayo Mbak, kita istighfar bareng-bareng, kita berdoa walaupun di tempat manapun kita tetap ingat Allah. Ayo Mbak Lala, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah Ya Allah, minal terimalah tobat kami semua di sini ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Bimbing hati kami, tuntun hati kami ya Rabb. Kami tidak mau ya Allah jauh dari Engkau ya Allah. Kami takut ya Allah jika kami tidak bisa berjumpa denganmu nanti di surga ya Allah.
Kami takut ya Allah, jika kami tidak mendapatkan ridho-Mu ya Allah. ووفقنا عملا مقبولا وهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر Ya Allah, akan tiba suatu saat nanti ya Allah kami menghadap-Mu, bibir kami diciumkan ke tanah, kami dibungkus kain kafan ya Allah. Kami ingin di akhir hayat nanti ya Allah, bibir kami bisa mengucapkan kalimah terakhir menyebut nama-Mu ya Rabb. Matikan kami dalam keadaan Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari dosa ya Rabb. Ridhai kami ya Allah. ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا وهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا Astaghfir. Ya Allah, kami mencintai anak-anak kami mencintai istri kami mencintai keluarga kami. Jangan jadikan cinta kami buta terhadap makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai-Mu, mencintai Nabi-Mu melebihi cinta kami kepada keluarga kami ya Allah, melebihi cinta kami kepada hamba-Mu ya Allah. Bimbing hati kami mencintai-Mu dan Nabi melebihi segala-galanya yang ada dalam dunia ini ya Rabb. Amin. Mudah-mudahan istighfar kita, taubat kita diterima oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita nanti ketika bertemu dengan Allah, sowan kepada Allah atau wafat, kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan diterima taubat kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sudah selesai tugas kami dari tim Gio. Apabila ada kurang lebihnya kesalahan perilaku kami, Mas Anas ya, sudah numpang tidur ini sampai nggak ganti baju ini kita 3 hari. Mudah-mudahan kita dibalas berlipat-lipat kemuliaan ya oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu sahabat, apapun permasalahan hidup kita, serumit apapun, sepedih apapun permasalahan hidup kita, jangan sampai kita lewat jalur pintas, yaitu bekerja sama dengan setan, kontrak nyawa apalagi dengan setan, sampai perjanjian dengan setan, pengikut penyembah setan, pengikut setan, jangan sampai. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi
panutan kita. Lulus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Lulus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami